Depok punya sejarah unik. Abad ke-18, Cornelis Castellane membebaskan budaknya dan memberi 12 marga. Salah satunya Jonathans. Dari sinilah lahir komunitas bule Depok. Kini darah itu mengalir pada Miliano Jonathans, bintang sepak bola yang dengan bangga menyebut dirinya anak jalan pemuda. Saya bersama pendiri kota Depok. Ini adalah keturunan asli Depok, kaisarnya Depok. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang unik, penuh sejarah dan pastinya membanggakan. Seorang anak muda keturunan Belanda yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia, langsung pulang ke akar sejarah keluarganya di Depok. Ya, siapa lagi kalau bukan Miliano Jonathan. Sosok yang kini bukan hanya calon bintang timnas Indonesia, tapi juga cikal bakal legenda baru yang membawa kebanggaan bagi warga Depok. Setelah resmi diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia, Miliano Jonathan melakukan hal yang jarang kita lihat dari pemain naturalisasi lainnya. Bukannya liburan atau sekedar bersantai, dia justru langsung menuju ke Depok, tepatnya ke Jalan Pemuda. Itu adalah tanah leluhur keluarganya, tanah dengan sejarah panjang yang bahkan terkait dengan berdirinya Republik Depok. Warga Depok menyambut kedatangan Miliano dengan penuh antusias. Netizen pun langsung memberikan julukan bule Depok. Sebuah istilah yang penuh dengan kehangatan, karena meskipun ia berdarah Belanda, namun akarnya adalah Depok, dan kini ia sah menjadi bagian dari Indonesia. Bicara tentang keluarga Jonathan, kita tidak bisa lepas dari sejarah Republik Depok. Ini adalah bagian sejarah yang mungkin tidak semua orang tahu. Menurut catatan sejarah, Republik Depok berdiri sejak abad ke-18 sebagai komunitas otonom yang dibentuk oleh para keturunan Belanda. Dan penduduk lokal yang kala itu sudah menetap di Depok. Dan uniknya, komunitas ini memiliki sistem pemerintahan sendiri dipimpin oleh seorang presiden. Dan inilah catatan pentingnya. Gerrit Jonathan menjabat Presiden Republik Depok pada tahun 1913-1921. Kemudian dilanjutkan oleh Johannes Matthijs Jonathan pada tahun 1949 sampai dengan 1952. Nama Jonathan ini jelas bukan nama asing di Depok. Bahkan menurut akte tanah tahun 1952, Johannes Matthijs adalah presiden terakhir Republik Depok sebelum wilayahnya itu resmi diintegrasikan ke Indonesia. Dengan kata lain, keluarga Jonathan punya peran besar dalam sejarah Depok. Dan kini, Miliano Jonathan datang sebagai generasi penerus yang membawa nama itu kembali bersinar. Kedatangan Miliano ke Depok tidak hanya disambut oleh keluarga besar Jonathan, tapi juga tokoh nasional seperti Arya Sinulinga, staf khusus Kementerian BUMN yang juga aktif dalam urusan naturalisasi pemain. Arya bahkan menulis di media sosial, di sela-sela mengurus piala kemerdekaan, ngebut ngurusin anak Depok, asli Depok, keturunan pendiri kota Depok, dan siapa lagi kalau bukan Miliano Jonathan. Komentar-komentar warga Depok pun bermunculan. Ada yang dengan bangga menyebut Miliano sebagai bule Depok asli. Ada juga yang bercanda dengan mengatakan Miliano cocok dinikahkan dengan penyanyi asal Depok, Ayu Ting Ting. Semua komentar itu menunjukkan satu hal. Miliano Jonathan berhasil mencuri hati warga Depok dan masyarakat Indonesia dengan cara yang sangat natural. Kalau kita melihat ke Belanda, media setempat juga menyoroti perjalanan Miliano. Dalam pemberitaan Hannover Dagblad, Miliano disebut sebagai salah satu pemain muda berbakat yang berani mengambil keputusan besar dalam karirnya, yaitu pindah kewarganegaraan demi membela negara leluhurnya.
Di Belanda, Meliano dikenal sebagai pemain muda dengan skill mumpuni. Hasil didikan Akademi Vitesse Arnhem. Banyak hal yang awalnya kaget ketika tahu Meliano memilih Indonesia. Karena sebenarnya ia punya peluang untuk berkembang lebih jauh di Eropa. Namun bagi Meliano, pilihan ini adalah soal identitas dan kebanggaan keluarga. Dengan naturalisasi Meliano, timnas Indonesia mendapatkan tambahan tenaga besar di sektor sayap. Pelatih Patrick Kluivert yang terkenal senang dengan pemain yang punya kecepatan, visi, dan kemampuan duel 1 lawan 1. Dan Meliano cocok dengan kebutuhan itu. Usianya masih sangat muda. Lahir tahun 2004, artinya masih punya karir panjang di depan. Ia bisa bermain untuk timnas Indonesia U23, bahkan timnas senior. Dalam waktu dekat, bayangkan kalau dia berkembang dengan baik, Indonesia punya pemain keturunan Depok yang bisa tampil di Piala Asia atau bahkan kualifikasi Piala Dunia. Kisah Meliano Jonathan ini bukan sekedar tentang seorang pemain bola yang dinaturalisasi. Ini adalah kisah sejarah yang hidup kembali. Dulu, Jonathan dikenal sebagai keluarga presiden di Republik Depok. Kini, Jonathan kembali dikenal lewat Meliano, anak muda yang siap mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Depok punya sejarah panjang yang mungkin sering dilupakan. Tapi lewat Meliano, sejarah itu kembali dibicarakan. Dari kota yang dulu dikenal sebagai julukan Republik Depok, kini hadir dan lahir seorang pemain timnas Indonesia yang membawa identitas ganda, sejarah Belanda, darah Indonesia, dan hati yang memilih merah putih. Jadi teman-teman, itulah kisah Meliano Jonathan, si bule Depok asli yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela timnas Indonesia. Dari sejarah keluarganya sebagai Presiden Republik Depok sampai momen emosional pulang kampung ke Jalan Pemuda Depok. Semua ini terasa seperti sebuah cerita yang lengkap, sejarah, identitas, dan masa depan. Bagi warga Depok ini jelas sebuah kebanggaan besar, dan bagi Indonesia ini adalah sinyal bahwa timnas kita semakin kuat dengan tambahan darah segar dari pemain yang punya akar sejarah yang dalam. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang kita kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan konten ini, klik tombol like, tinggalkan komentar pendapat teman-teman soal Meliano Jonathan, dan tentu saja subscribe channel Irfan supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola.